Di puncak gedung pencakar langit Jakarta yang menembus awan, Adrian Wijoyo menatap hamparan kota dengan tatapan kosong. Di usianya yang baru menginjak 30 tahun, ia adalah CEO dari Wijoyo Group, sebuah konglomerat raksasa warisan keluarganya. Baginya, dunia adalah ruang rapat yang dingin, angka-angka di layar saham, dan senyum-senyum palsu dari orang-orang yang hanya melihatnya sebagai mesin uang. Malam itu, makan malam keluarga terasa lebih seperti sidang pengadilan. Neneknya, sang matriark keluarga Wijoyo, kembali menegaskan perjodohannya dengan Jessica, putri seorang rekan bisnis strategis. Adrian, ini bukan hanya tentangmu. Ini tentang masa depan perusahaan, kata neneknya dengan nada tegas. Aku tidak mencintainya, Nek, jawab Adrian datar. Cinta itu kemewahan yang tidak kita miliki. Tugasmu adalah memimpin, dan pernikahan ini adalah langkah kepemimpinan, timpal ayahnya. Muak. Adrian merasa seperti boneka mahal di etalase. Malam itu, ia mengambil keputusan gila. Ia butuh udara, butuh merasakan sesuatu yang nyata. Ia ingin tahu, jika ia bukan seorang Wijoyo, apakah dunia masih akan tersenyum padanya? Keesokan harinya, Adrian Wijoyo menghilang. Di sebuah sudut kota yang kumuh, muncullah sosok Adi dengan pakaian lusuh yang ia beli dari pasar loak, rambut acak-acakan, dan wajah yang sengaja ia kotori. Tak ada yang akan menyangka, pria yang memunguti botol plastik dan kardus bekas ini adalah seorang miliarder. Dunia yang ia temui adalah dunia yang kejam. Tatapan sinis, usiran kasar, dan pintu yang dibanting di depan wajahnya menjadi sarapan paginya. Rasa lapar yang melilit perutnya adalah nyata. Dinginnya malam yang meresap ke tulang adalah nyata. Untuk pertama kalinya Adrian merasa hidup, sekaligus merasa tak berharga. Setelah 3 hari hidup di jalanan, tubuhnya yang tak terbiasa mulai menyerah. Siang itu, di bawah terik matahari yang menyengat, kepalanya pusing karena lapar. Ia terduduk lemas di depan sebuah warung makan sederhana yang mengeluarkan aroma soto yang begitu menggoda. Beberapa pengunjung menatapnya dengan jijik. Has, pergi sana, jangan bikin pelanggan tidak nyaman, seru seorang ibu-ibu dari dalam warung. Adrian hanya bisa menunduk, tenaganya habis. Namun, tiba-tiba sebuah nampan diletakkan di hadapannya. Di atasnya ada semangkuk nasi soto hangat dan segelas es teh manis. Makanlah, Pak, pasti lapar, kata sebuah suara lembut. Adrian mengangkat wajahnya. Seorang gadis muda dengan senyum sehangat matahari pagi berdiri di hadapannya. Wajahnya sederhana, namun memancarkan kebaikan yang tulus. Dialah Maya, pemilik warung makan itu. Tapi saya tidak punya uang, bisik Adrian. Suaranya serak. Maya tersenyum lagi. Tidak apa-apa. Anggap saja rezeki saya hari ini. Dimakan ya, Pak, selagi hangat. Adrian terpana. Di tengah dunia yang baru saja menunjukkan sisi terburuknya, gadis ini datang seperti malaikat. Dengan tangan gemetar, ia menyantap soto itu. Itu adalah makanan terenak yang pernah ia makan seumur hidupnya. Bukan karena bumbunya, tapi karena kebaikan hati yang menyertainya. Sejak hari itu, Adi tak pernah jauh dari warung Maya. Ia tidak lagi meminta-minta. Setiap hari, ia akan mengumpulkan kardus dan botol, lalu duduk di seberang jalan, hanya untuk melihat senyum Maya saat melayani pelanggan. Kadang, jika ada pekerjaan berat seperti mengangkat karung beras atau membetulkan meja yang goyang, Adi akan sigap membantu tanpa diminta. Sebagai balasannya, Maya selalu memberinya sepiring nasi dan lauk. Mereka mulai sering berbincang. Maya bercerita tentang warung ini, warisan satu-satunya dari orang tuanya. Ia bercerita tentang mimpinya
untuk merenovasi warung agar lebih layak, agar bisa memberi makan lebih banyak orang. Orang bilang aku bodoh sering memberi makan gratis, padahal warung sendiri sepi, kata Maya suatu sore sambil tertawa kecil. Tapi ibuku pernah bilang, rezeki itu bukan tentang berapa banyak yang kita punya, tapi berapa banyak yang bisa kita bagi. Adrian sebagai Adi mendengarkan dalam diam, hatinya menghangat. Di dunianya yang penuh intrik, prinsip seperti itu sudah lama punah. Ia mulai jatuh cinta pada gadis sederhana dengan hati seluas samudra itu. Suatu hari sebuah mobil sport merah berhenti mendadak di depan warung, nyaris menyenggol gerobak Adi. Keluarlah Jessica, tunangan pilihan neneknya, bersama teman-temannya. Ia tidak mengenali Adrian dalam penyamarannya. Ih, jorok banget sih tempat ini. Dan lihat pengemis itu, kata Jessica dengan nada jijik, menunjuk ke arah Adi. Kamu, pemilik warung, usir dia. Bikin pemandangan jadi jelek. Maya keluar, wajahnya memerah menahan marah. Maaf mbak, dia tidak mengganggu. Dia tamu saya juga, jawab Maya dengan berani. Tamu, haha. Kamu berteman dengan gembel, ejek Jessica. Sebelum Adi sempat bereaksi, Maya sudah berdiri di hadapannya, seolah melindunginya. Lebih baik berteman dengan orang yang tulus, meski tak punya apa-apa, daripada berteman dengan orang kaya yang tidak punya hati. Silakan pergi jika Mbak tidak suka. Jessica menghentakkan kakinya, kesal dan pergi. Adrian menatap Maya dengan tatapan tak percaya. Gadis ini baru saja membelanya, mempertaruhkan reputasi warungnya demi seorang pengemis. Di momen itulah Adrian tahu ia telah menemukan gadis impiannya. Sebulan berlalu dan masa penyamaran Adrian harus berakhir. Malam terakhirnya, sebagai Adi, ia menatap warung Maya dari kejauhan dengan perasaan berat. Ia harus pergi tanpa pamit, meninggalkan kebingungan bagi satu-satunya orang yang tulus padanya. 2 minggu kemudian, Maya menghadapi masalah besar. Pemilik ruko menagih tunggakan sewa yang membengkak dan mengancam akan mengusirnya. Maya menangis dalam keputusasaan. Mimpinya akan segera hancur. Tepat saat ia hampir menyerah, beberapa mobil hitam mewah berhenti di depan warungnya. Pintu mobil utama terbuka dan seorang pria gagah dengan setelan jas seharga puluhan juta rupiah melangkah keluar, diikuti beberapa asistennya. Maya terperangah wajah pria itu. Wajah itu adalah wajah Adi, namun dengan tatapan tajam seorang pemimpin, kulit bersih, dan aura kekuasaan yang tak terbantah. Adi, bisik Maya tak percaya. Pria itu tersenyum tipis, senyum yang sama hangatnya dengan yang biasa ia lihat. Namaku Adrian Wijoyo. Maafkan aku Maya. Adrian menjelaskan segalanya. Tentang kehidupannya, penyamarannya, dan alasannya. Ia menceritakan bagaimana kebaikan hati Maya menjadi satu-satunya cahaya yang ia temukan di tengah keputusasaannya. Maya merasa dunianya berputar. Ia merasa dibohongi, marah dan bingung. Jadi semua ini hanya permainan bagimu. Melihat orang miskin sepertiku dari atas menara gadingmu, tanyanya dengan suara bergetar. Tidak, Maya, sama sekali tidak, jawab Adrian tulus. Saat aku menjadi Adi, aku tidak punya apa-apa. Dan saat itulah aku menerima hal paling berharga dalam hidupku. Ketulusanmu. Aku jatuh cinta padamu, Maya, bukan karena kasihan, tapi karena kekuatan dan kebaikan hatimu. Adrian lalu memberikan sebuah map kepada Maya. Isinya adalah surat lunas sewa ruko dan akta kepemilikan ruko tersebut atas nama Maya Sari. Aku tidak membeli hatimu. Maya, aku hanya ingin membantumu meraih mimpimu karena aku percaya padamu, kata Adrian.
aku akan memberimu waktu. Tapi ketahuilah, perasaanku padamu adalah hal paling nyata yang pernah kumiliki. Adrian pergi, meninggalkan Maya yang menangis dalam diam sambil memeluk map itu. Beberapa hari kemudian, Maya mengirim pesan singkat pada Adrian. Terima kasih atas semuanya. Tapi mimpiku bukan hanya tentang restoran yang besar. Mimpiku adalah memasak soto terenak di dunia untuk seseorang yang menghargainya. Membaca pesan itu, Adrian tersenyum. Ia segera kembali ke warung. Kali ini, ia datang sendiri dengan mobilnya, tapi ia mengenakan kemeja kasual sederhana. Ia duduk di kursi yang sama seperti saat pertama kali mereka bertemu. Maya keluar membawa semangkuk soto hangat. Ia meletakkannya di hadapan Adrian. Soto terenak di dunia untuk pelanggan paling istimewa, kata Maya dengan senyum malu-malu. Adrian menatapnya, matanya berkaca-kaca. Bolehkah pelanggan ini memilikimu juga? Maya tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mengangguk pelan, dan senyumnya merekah lebih terang dari semua gemerlap harta Adrian Wijoyo. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, seorang CEO menemukan takdirnya, bukan di ruang rapat atau pesta mewah, melainkan di sebuah warung sederhana. Dalam semangkuk soto hangat yang disajikan oleh seorang gadis berhati bintang yang mampu melihat seorang raja bahkan ketika ia hanya mengenakan jubah debu jalanan.